Mem. Karena dia baru pertama kali gabung. Enggak apa-apa, Dek. Tidak apa-apa, hanya kita di sini. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Kak Wina Jo yang pimpin. Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mengakui. Katakanlah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Mem, mohon maaf ini Pris ada bat telepon. Oh, Halo Pris. Ya Pris, sorry Kak Wina. Mana? Halo Mem, minta maaf tadi Pris ada bat telepon meminta tolong mobile host karena ternyata dia ada di anak-anak by share screen. Oke, mungkin terang sudah bisa mulai supaya mungkin iya. nanti abis ini kita Boleh, silakan mulai. Nanti saya teruskan dengan Cornerstone Sahabat Sekolesen. Oke, terima kasih Mem Ellen ceritanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Mem Ellen. Terima kasih. Nah, sekarang anak-anak persiapkan. Mem, mohon maaf nggak terlalu dapat dengar tuh suara. Oh, kita mulai, Jo. Iya. Menggo. Kak Wina Jo saya mulai, nanti kita yang mau teruskan dengan Cornerstone. Baik, terima kasih teman-teman. Ada sahabat kita Gihon dan juga ada Marcelina Katiang. Baik, kita akan mulai pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Mohon maaf kalau ada ribut-ribut, soalnya Kak Wina ke rumah kecil. Di sebelah ada pelajaran sekolah sahabat anak-anak. Mohon dimengerti. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dan doa akan dibawakan oleh Marcelina. Berdoa memulai pelajaran firman Tuhan. Sesuatu suara. Mari kita berdoa. Yang bisa jawab angkat tangan katanya. Nanti dibuka mic-nya dari sini. Tuhan, berkati kami yang mau belajar hari ini. Berikan hikmat, akal budi, serta kebijaksanaan dalam mempelajari firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Marcelina sudah membuka dalam doa dan selanjutnya diserahkan ke Mem Hilda. Oke, terima kasih Kak Wina, ada Gihon,
dan Marcelina. Marcelina dari SMK berapa tadi Marcelina? SMK 3. Oh, SMK 3 yang di Tikala. Iya, Iya. baru mendaftar, Mem. Kebetulan dia mau tinggal di sini katanya. Jadi, Oh, I see. Kak bilang dia sama belajar cornerstone. Oke. Dengan senang hati kita bergabung di sini Sekolah Sahabat Cornerstone. Di sini ada Kak Gihon. Nah, panggil kakak berarti Marcelina panggil kakak sama Gihon ya, Kak Gihon. Kak Gihon boleh salam kepada Marcelina. Belum kedengaran suaranya, Gihon? Oh, mungkin headsetnya tidak dibuka. Ada. Dia pakai belajar teman-teman. Ada. Oke. Ternyata. Oke. Jadi Marcelina sudah ada sekolah sahabatnya ya, Marcelina? Ada, Mem. Oke, Gihon juga sudah ada ya, Gihon. Tadi saya lihat dia sudah buka gadgetnya dan dia sudah katakan pelajaran kelima, betul. Nah, Marcelina, enggak apa-apa, kita pakai bahasa Inggris ya. Iya, Mem. Oke. Jadi hari ini pelajaran sekolah sahabat nomor 5, pelajaran kelima. Mungkin Marcelina bisa baca. Coba Marcelina baca judulnya. Baru kal 2. Ini. Coba Marcelina baca. Baca. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menantang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oke. Walaupun mungkin karena menunggu terjemahan, sehingga untuk pelajaran Cornerstone Bahasa Indonesia masih agak berbeda. Nah, apa-apa, bolehkah Gihon membaca pelajaran kelima untuk versi bahasa Inggris? Yes. Gihon, bisa? Ini. Gihon, belum terdengar suaranya Gihon. Mungkin tadi pakai headset waktu Gihon buka komputer atau gadget. Kak Apris, ini Kak Wino. Mungkin boleh dimasukkan atas nama Marcelina Katiang ke Cornerstone. Nanti Kak Wino akan pakai handphone untuk ke sini. Makasih Kakak Apris. Oh, itu ada headsetnya. Ada headset Gihon, cuma belum kedengaran. Sekarang bisa kedengaran, Mem? Bisa. Mungkin tanpa headset boleh. Oke. Gihon boleh dibaca judulnya untuk pelajaran kelima versi bahasa Inggris. Judulnya, Mem? Ya, judulnya betul.
Apa yang belum? Pris, mohon maaf agak putus-putus suara bagaimana? Oh, Pris mau jadikan Kak Wina host, berarti Pris boleh saya masuk dulu Marcelina Katiang di Cornerstone. Jadikan yang Kak Wina Penama jadi host. Tapi boleh enggak kalau pakai Kak Wina pakai handphone sih yang ini mungkin boleh dicoba. Ada Octavian, ada Marcelina Katiang sudah masuk. Hai Gihon. Oh, Kalau susah belum didapat ada ini, bisa lihat. Mungkin saya stop screen dulu. Baru saya mau share kembali. Saya share yang ini saja supaya lebih jelas ya. Oke, semua bisa melihat screen ini? bilang boleh nanya. Gihon? Atau Marcelina? Boleh, Mem. Oh, boleh. Oke. Kalau sudah bisa, coba lihat dia punya judul. Gihon punya bisa kelihatan Gihon? Belum dengar suara dari Gihon. Baca judulnya, Mem, ya? Oh ya, bisa sekarang. Oke. Coba Gihon ikut suaranya. Kalau tadi Coba dibaca judulnya, Gihon. masukan, tapi nanti beberapa, mungkin 1 atau 2 menit, baru dia joining ke Cornerstone. Slideshow. Yang belum masuk tinggal Octavian Yusuf. Oke. Sudah bisa lihat layar saya, Gihon? Sudah. Oke, aman. Kalau Marcelina bisa lihat? Bisa. Coba Marcelina baca. Judul yang ada tanda hitam. Dia di laptop, baru ada Panda PAD IPAR, kebetulan dia mau tinggal di sini. Coba. Sekolah di SMK 3, jadi Kak Wina bilang, oh pas, kita tambah Cornerstone 1. Jadi dia pakai handphone 1. Ada Gihon, jadi 2 orang. Tadi kesini cuma Gihon sendiri. Kok Kak Wina bilang bagaimana ini, jadi mesti dicari 1 perangkat deh supaya Marcelina boleh gabung. Jadi dia ada 2, Gihon dan Gihon. Great job. Boleh? Kalau bisa baca Marcelina. Pengalaman memang yang Halo. cuma 4 orang. Ini Jadi bisa lihat kursor yang sedang Valeri. Baru punya Amanda sudah judul. kadang di PAL 2, kadang di Sana juga dekat. Ada hotspot Kak Pana. Halo. Iya, Mem. Coba lihat ini judulnya. Bisa lihat? Iya, Mem. Nah, coba baca. Coba dibaca. Mem. Tunggu, Mem. Jaringan agak jelek. Oh, jaringan agak jelek. Kalau Gihan bisa lihat? Gihan bisa lihat? Bisa, Mem. Judulnya? Bisa, Mem. Bisa. Oh, coba Gihan baca. Itu udah sama kan? Bertemu lagi sampai depan. The good word. Ya. Marcelina.
Obedient is a good word. Penurutan adalah sebuah kata yang baik. Oke, jadi judulnya bahasa Indonesia adalah penurutan adalah sebuah kata yang baik. Cornerstone, pelajaran Cornerstone dari Sabat ini 1 Agustus 2020 didasarkan atas firman Tuhan yang tercatat dalam Daniel 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Marcelina punya Alkitab di situ? Iya, Mem. Oke. Coba Marcelina baca Daniel 1 ayat 20. Tunggu, Mem, tunggu. Boleh di layar ini hanya bahasa Inggris. Kemudiannya nanti dibantu oleh Marcelina. Tunggu, Mem. Ya. Kami juga menunggu. Bentar. Tunggu, Mem, sebentar ya cari. Ya. Daniel di sini. Kalau Marcelina sementara, bolehkah Gihon membaca bahasa tentang baca di layar saya yang di gadgetnya Gihon, boleh. Daniel 20. Nanti dibuka mikrofonnya ya, di unmute. Baca bahasa Inggrisnya Mem sini ya. Iya, boleh. In every matter of wisdom and understanding about which the king questions them, he found them 10 times better than all the centers in his whole kingdom. Yes, I like your Kamu English. kancing kancing. Ya, baca Jelek ya. baca bahasa Inggris bagus. Mana Marcelina bahasa Indonesianya? Ya, nggak dapat ingat. Mem, di sini jaringan jelek, kurang bagus. Oke, Marcelina mungkin lebih bagus tutup. Oh iya, sementara tutup. Bisa dengar? Bisa. Nah, sudah dapat Daniel 1 ayat 20? Sudah. Nah, coba Marcelina baca. Daniel 1 ayat 50 toh, Mem? Daniel 1 ayat 20 deh. 20. Oh, 20. Ya. 20. Ayat. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja-raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Terima kasih, Marcelina. Oke. Iya, Mem. Ya, di sana dicatat tentang mereka. Ada tulisan mereka. Bahasa Inggrisnya them. Kalau dalam cerita, dalam konteks ini, siapakah yang dimaksud them? Siapakah tokoh yang ada disebut di sini mereka? Tokoh-tokoh siapa mereka? Nama-nama mereka boleh disebutkan dalam konteks cerita ini. Gihon, kira-kira, oh bukan kira-kira ya, yang sepengetahuan Gihon,
Dalam Daniel 1 ayat 20, siapa-siapa saja yang dimaksudkan dengan mereka? Siapa-siapa saja mereka? Diminta po Mbak San. Ada Arlin di sebelah. Boleh? Yang tadi apa Mem pertanyaannya apa? Nah, dalam Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-20. Siapa saja yang dimaksud dengan mereka di sini? Mereka artinya lebih dari satu kan? Itu Siapa saja mereka? Sadrak. Itu Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Bilang gitu. Kenapa, Mem? Nah, betul. Coba Marcelina, siapa-siapakah mereka? Daniel, Sadrat, Mesak, Abednego. Oke. Gihon bisa dengar suara dari Marcelina? Bisa Mem. Oke. Gihon pernah mendengar cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel? Pernah? Pernah Mem, pernah. Pernah, oke. Jadi, cerita sebelum ayat 20, ini Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa mereka berada di istana raja? Kenapa? Kenapa? Apa, Mem? Nah, kenapa ini Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di istana raja? Di istana. Kenapa, Kak? Karena dorang dipanggil raja. Karena mereka dipanggil raja. Oh, oke. Apakah Gihon setuju bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil raja? Dipanggil raja, setuju. Iya Mem, setuju. Oke. Oke. Ada benarnya juga. Cerita sebelumnya, keempat pemuda ini, bisa dengar suara saya, Marcelina? Halo? Marcelina bisa dengar suara saya? Bisa, Mem, bisa. Oh, sendak ribut kan di sebelah? Oke. Jadi sebenarnya keempat orang ini, kenapa dipilih raja? Cerita sebelumnya mereka ditawan, dibawa ke Babel, dan setelah berapa lama, raja memilih banyak pemuda yang ganteng tentunya, berperawakan baik, dan pintar. Walaupun mereka sudah pintar, raja memilih mereka dan dibawa di istana untuk disekolahkan di sana. Dan sedang mereka belajar, ada aturan di istana raja bahwa semua yang dibawa di istana untuk mengikuti pembelajaran, mereka harus diberi makan dari makanan yang disiapkan di meja raja. Pernah dengar cerita seperti itu, Gihon dan Marcelina? Halo? Pernah. Ya, Maaf, Mem, kurang jelas. Jaringan kok di sini. Jelek, Mem. Tapi mungkin saya punya jaringan yang jelek ya.
Kalau saya dengar jelas suara dari Marcelina. Kalau Gihon, kedengaran suara saya, Gihon? Kedengaran, Mem? Oh iya. Oke, jadi keempat pemuda ini sedang mengikuti, katakanlah, pelatihan. Dan raja memerintahkan para pengawal dan juga yang bertugas untuk menyiapkan makanan. Raja memerintahkan supaya semua yang belajar mengikuti pelatihan waktu itu diberi makan dari meja santapan raja. Kamu tahu waktu itu meja santapan raja itu ada minuman yang beralkohol, ada makanan-makanan yang tidak direstui oleh Tuhan. Ya, konsepnya ada makanan-makanan yang tidak direstui oleh Tuhan. Halo, masih belum jelas? Halo Marcelina. Mungkin boleh dibantu Kak Wina carikan. Halo? Oke. Jadi keempat orang ini termasuk dalam komunitas orang-orang muda pilihan raja untuk dilatih. Untuk dilatih. Kita pakai celana apa dong ini? Kotor celana. Tungka. Kita kunci. Jaringan. Oke. Jadi keempat mereka ada dalam satu komunitas yang harus konsumsi makanan yang disiapkan untuk raja. Keempat pemuda ini, sebelum mereka ditawan, keempat mereka sudah terbiasa di bangsa Israel tidak makan makanan haram seperti yang ada di meja raja. Jadi tantangan bagi keempat pemuda ini, yaitu mereka, Daniel, sebenarnya nama-nama mereka ini diganti. Nama asli mereka adalah, kalau nama yang diberikan oleh orang Babel kepada Daniel, namanya adalah Beltsasar. Kemudian kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan nama yang lain sesuai nama-nama dewa yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dari Babel waktu itu. Oleh sebab itu, raja mengganti nama mereka dengan harapan raja ingin keempat pemuda ini bisa mengikuti kebiasaan yang dijalankan di bangsa Babylon waktu itu. Kalau Mesak, sebenarnya nama aslinya adalah Misael. Sedangkan Abednego aslinya adalah Azaria. Sadrak, Mesak, Abednego. Misael, Azaria. Oh, saya sudah lupa yang satu. Yang pasti kalau Daniel, Beltsasar. Nah, mereka dijuluki nama-nama Babylon dengan harapan raja ingin mereka harus mengikuti semua kebudayaan yang dijalankan di Babel. Termasuk makanan raja. Ingat, keempat
keempat pemuda ini, mereka sudah terbiasa dengan makanan yang sesuai Alkitab. Jadi hanya buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Tidak ada daging yang mereka biasa konsumsi di tempat mereka. Tidak ada minuman beralkohol. Semua, kalau minuman mereka dikatakan dicatat dalam sejarah ini, di Daniel pasal 1, makanan, minuman mereka minta hanya air putih saja dan sayur-sayuran. Oke. Sekarang kita pindah ke slide berikut. Ini slide pertama. Apakah bisa jalan slide ini ya? Apakah harus stop share? Bisakah? Oh, mungkin agak susah. Dia belum pindah. Masih ada waktu? Boleh, Mem. Oh, Mem, masih mungkin tadi Sota sempat notice terima orang atau apa, jadi mungkin biasanya dia bahen kasih stop screen dulu, Mem, baru share screen lagi. Oke. Jadi stop dulu supaya dia refresh, Kang. Saya coba share lagi. Semoga sudah bisa. Oh iya, mantap. Apakah bisa belum bisa ya. Oke, sebenarnya ada yang di slide itu. Jadi keempat mereka, coba ini dulu. Slideshow. Oke, yes. Bisa lihat. Kalau Marcelina sudah bisa lihat, sudah pindah. Boleh, Mem. Oke. Jadi di sini keempat mereka pertahankan kebiasaan yang benar yang mereka telah jalankan dalam kehidupan mereka sebelum mereka dipindahkan ke Babel. Apalagi untuk konsumsi makanan raja. Nah, ada dua hal yang kita harus bedakan di sini. Judulnya hari ini adalah obedience is a good word. Penurutan adalah kata yang baik, sebuah kata yang baik. Nah, ini pertanyaan yang ada di sini. Marcelina bisa baca pertanyaannya walaupun bahasa Inggris, supaya sekaligus belajar bahasa Inggris. Boleh? Bisa, Marcelina? Boleh, Mem. Oh, coba. What are the difference between obeying in order to gain acceptance and obeying because you are excited. Yes, thank you. Terima kasih. What are the difference between obeying in order to gain acceptance and obeying because you are accepted? Nah, di sini ada dua kata.
Apa perbedaan antara menurut obeying karena memang sudah diterima dan bedanya dengan menurut karena untuk dengan maksud supaya diterima. Nah, yang satu kita menurut karena sudah diterima. Dan yang satu ini di bawah kita menurut supaya diterima dalam komunitas tersebut. Dalam konteks cerita 4 pemuda ini yang tidak menerima makanan raja, apakah mereka termasuk mereka menurut karena sudah diterima atau mereka menurut supaya mereka akan diterima? Coba pendapat dari Gihon dulu. Apa bedanya? Menurut karena sudah diterima dalam komunitas tersebut dan menurut supaya diterima dalam komunitas tersebut. Ada ide dari Gihon? Harus menurut karena orang sudah ditemukan oleh Ini perbedaannya, Mem ya? Iya. Nah, coba Gihon. Jadi kalau menurut saya sih lebih bagus itu kalau menaati dulu, menaati sebelum diterima supaya diterima daripada sudah diterima dulu baru menaati. Amin. Praise God. Keputusan yang benar. Bagaimana dengan Marcelina? Menurut karena orang sudah diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Marcelina sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Walaupun sejarahnya kita sudah jatuh dalam dosa melalui nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Namun karena Yesus sayang kepada kita semua, Dia datang menebus kita melalui mati di kayu salib. Terima kasih atas ide yang sangat baik, ide yang brilian dari Marcelina. Sepertinya kesian Gihon sudah terkeluar dari ini. Mungkin karena jaringan ya. Tidak apa-apa, nanti kalau dia punya jaringan yang baik, pasti dia akan masuk. Nah, terima kasih karena bisa membedakan. Jadi, keempat pemuda ini, mereka menurut karena mereka tahu mereka sudah diterima oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh mempertaruhkan nyawa mereka kepada pengawas makanan dan minuman raja. Karena kalaupun pada waktu itu yang mengurus makanan dan minuman raja didapati dia tidak memberikan makanan sesuai dengan perintah raja kepada pemuda-pemuda yang sedang berlatih di istana Babylon. Oh puji Tuhan, Gihon sudah ada lagi. Ada berlanglang buana dulu. Mungkin signal tidak baik ya di sana, Gihon. Ya, Gihon. Bisa dengar Gihon sekarang? Halo Gihon. Sekarang sudah bisa dengar? Gihon? Oke. Jadi pada intinya, keempat pemuda ini, mereka menurut karena mereka sudah diterima oleh Yesus. Dan mereka, penurutan mereka bukan karena supaya raja senang.
tetapi penurutan mereka karena itu sudah menjadi kebiasaan hidup mereka. Sudah menjadi kebiasaan hidup mereka. Mereka sudah baca dalam Alkitab bahwa makanan yang disiapkan Tuhan yang sehat adalah hanya berasal dari alam, yaitu biji-bijian, buah-buahan, dan tidak ada alkohol di sana. Kalaupun minuman, minuman segar. Kalaupun anggur itu yang fresh, jus, bukan anggur yang sudah fermentasi. Waktu itu mereka disuruh untuk minuman yang sudah fermentasi, yang disiapkan untuk minuman raja. Tapi mereka menolak hal itu. Terima kasih karena kita memiliki 4 pemuda yang boleh mempertahankan kehidupannya bersih di hadapan Tuhan karena kebiasaan hidup mereka sejak awal, sejak mereka masih kecil, memang menuruti menu yang disiapkan oleh Tuhan, yaitu menu yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 29. Mungkin supaya tidak penasaran, menu apa saja itu? Mari kita baca. Jadi menu kita sebenarnya sebagai manusia adalah 3 hal. Coba kita baca Alkitab. Gihon punya Alkitab di situ? Ada Alkitab? Halo? Ada Alkitabnya, Gihon? Kejadian 1 ayat 29. Marcelina bisa dapat? Kejadian 1 ayat 29. Bisa, Mem. Oke, kalau sudah dapat, menu atau makanan apa saja yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk manusia? Baca. Itu 29. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Yes. Oke, ada 3 hal. Jadi pertama, makanan kita hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan yang terbagi dari 3. Buah-buahan, kemudian pohon yang buahnya berbiji, biji-bijian. Nanti ada nuts juga dalam biji-bijian itu, ada kacang-kacangan. Karena kacang-kacangan itu seperti kacang hijau, brenebon, kacang kedelai, dan lain-lain. Jadi ada 3 hal. Buah-buahan, baru biji-bijian, dan kacang-kacangan. Bagaimana dengan sayur-sayuran? Nah, sayuran ini, yang keempat sayuran, nanti ditambahkan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka sudah dikeluarkan dari taman karena sudah berdosa. Jadi mereka diperintahkan Tuhan untuk mengusahakan di luar taman itu supaya mereka bisa makan. Jadi ditambahkan menu mereka, sebenarnya itu makanan dari binatang ya. Makanan dari binatang. Tapi itu disuruh Tuhan karena kita sudah berdosa, yaitu rumput di padang, semak belukar. Jadi makanan kita. Ketambahan 1 menu yaitu sayur-sayuran. Nah, kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka sudah terbiasa dengan makanan alami sesuai dengan menu Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 29. Oleh sebab itu, walaupun mereka dipaksa untuk konsumsi makanan raja
di istana Babylon, mereka tetap tidak tergoyahkan iman mereka. Keputusan mereka tidak pernah melenceng. Karena banyak orang makan itu, saya mau makan itu. Tidak. Mereka tahu harus konsumsi makanan apa untuk tubuh mereka supaya tetap sehat, tetap bugar, dan tetap berkenan kepada Allah dan manusia. Oleh sebab itu, pada saat ini untuk menutup diskusi kita pada hari ini, saya mau baca. Tadi sudah baca ayat Marcelina. Sekarang bolehkah Gihon membaca ini kalimat terakhir yang ada di layar? Bisa lihat Gihon? Coba tes suaranya dulu. Tes. Belum kedengaran Gihon? Mungkin tanpa headset lebih bagus. Coba. Bisa dengar, Mem? Bisa. Kalau Gihon dengar suara saya? Dengar, Mem. Oke. Coba tanpa headset. Coba. We obey not to gain favor, but because we respond to the grace given to us by our Lord Jesus Christ. Amin. Wow, I like your English. Bagus sekali Englishnya. Jadi kita menurut bukan hanya untuk mendapatkan kesenangan dari seseorang atau hanya untuk menyenangkan pimpinan kita. Kita menurut bukan hanya untuk menyenangkan teman kita. Kita menurut bukan hanya untuk menyenangkan orang tua. Kita menurut bukan hanya untuk menyenangkan teman atau siapa saja. Tetapi karena kita merespons terhadap kasih karunia dari Tuhan kepada kita. Jadi, biarlah penurutan kita karena kita sayang kepada Yesus Kristus. Biarlah penurutan kita karena kita sayang kepada orang tua kita. Biarlah penurutan kita karena didasarkan karena kita mencintai Tuhan. Biarlah pelajaran pada hari ini boleh mengingatkan kita semua, baik Marcelina, saya pribadi, dan juga mungkin ada mamanya Marcelina di samping, bisa kita terapkan dalam kehidupan. Jadi, marilah kita belajar untuk menurut, karena menurut itu, penurutan itu adalah suatu kata yang baik. Penurutan adalah suatu kata yang baik. Namun dalam penurutan kita haruslah didasarkan atas karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita keselamatan dalam kehidupan kita. Dan kiranya pelajaran ini akan kita praktekkan terus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Itulah pelajaran hari ini. Mungkin sebelum tutup, adakah pertanyaan atau tambahan? Coba. Ada pertanyaan Marcelina atau Gihon? Enggak ada, Mem. Bagaimana Marcelina? Ada pertanyaan? Enggak, Mem. Oke. Masih ada Kak Wina. Panggil apa? Kak Wina atau Aunty Wina? Kakak. Atau Tante ya? Kakak. Oh, panggil kakak. Masih ada Kak Wina? Ada. Oh, oke. Mau diserahkan kepada Kak Wina. Jadi selanjutnya untuk penutupan diserahkan kembali kepada Kak Wina. Oke, terima kasih. Kami bertukar tempat duduk oleh karena memakai satu laptop. Terima kasih Mem Hilda yang sudah melayani hari Sabat ini.
Dan terima kasih juga untuk Gihon. Salam kenal dari Kak Wina. Gihon dari jemaat mana? Dari Jemaat Ombak Wasa di KKT, Oh, KKT itu di mana ya? di Kalimantan Timur, Kutai Barat. Oh, Kalimantan Timur, Kutai Barat. Oke, terima kasih ya Gihon. Sahabat depan boleh bersama-sama lagi ya. Nanti Kak Mem Hilda ada mungkin sahabat depan kalau memang jadi dan Tuhan berkenan, kita akan ada teman-teman dari Uni Indonesia Kawasan Barat, dari jemaat Wengling, ya jemaat Wengling, nanti kalau tidak salah namanya itu, nanti akan gabung bersama-sama dengan kita, sehingga bukan cuma Marcelina dan Gihon, tapi kita juga akan ketambahan teman-teman baru. Sekali lagi, terima kasih Gihon dan juga Marcelina. Terima kasih Mem Hilda. Sampai berjumpa sebentar acara Pathfinder. Kalau Gihon ada waktu, jam 1:30 siang, kita ada kegiatan Pathfinder Home Nursing. Di akun yang sama, jam 1:30 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Sudah Tapi berdoa. kita belum berdoa, Kak Win. Oh, belum berdoa. Oke. Kak Wina akan berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, bahkan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui diskusi pelajaran sekolah sahabat Cornerstone. Biarlah apa yang sudah kami pelajari akan kami hidupkan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang muda, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk menghidupkan teladan yang sudah Tuhan firmankan kepada kami, hingga kami boleh menjadi terang dimanapun kami pergi dan berada. Tolong kami Tuhan untuk menjadi orang-orang muda yang senantiasa menghidupkan akan kehidupan Yesus. Bapak di surga, berdoa secara khusus untuk Gihon dan juga Marcelina, kiranya diberkati di dalam segala aktivitas yang mereka jalankan, teristimewa di dalam pendidikan mereka. Berdoa juga untuk Mem Hilda, kiranya berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, dan juga segala sesuatu yang dikerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Biarlah Mem Hilda boleh menjadi saluran berkat Tuhan kepada kami di Cornerstone dan juga dimanapun Mem Hilda berada. Inilah menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dengan ampun begitu banyak dosa kami, terima kasih Tuhan sudah mendengar, dan dengan iman kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih. Mungkin kita foto bersama Kang Mem. Iya, betul.